Well, they were all Malaysian, Rob. Malaysian signed up, but they Right. We are on, ya. Yep. Selamat siang Bapak dan Ibu. Nama saya Jacob dan saya adalah manajer di PT Organics Bali. Saya selamat datang di webinar kami dan tentang proyek gas TPA atau biasa sebut landfill gas. Saya sangat menyenangkan untuk fokus pada Asia Tenggara dan Indonesia khususnya. Organics telah aktif di bidang gas TPA sejak tahun 1987. Jadi kami memiliki beberapa tahun pengalaman dan track record yang ingin kami bagikan. Saya harap Anda akan menemukan topik dan disajikan menarik dan saya berharap untuk pertanyaan di bagian akhir. Kami akan memperkenalkan di dalam bahasa Inggris teman-teman saya. Robert? Yes. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Robert Eden, and I am the Managing Director of Organics. We are aware that landfill gas is a growing interest in Indonesia, and we feel we have a great deal that we can contribute to the people of Indonesia in the use of landfill gas technologies effectively to produce energy and viable commercial returns. So I hope you enjoy our presentation. Mark? Hello, my name is Mark Malden. I'm the Technical Director at Organics, based in the UK, just coming out of lockdown. I've been working in the landfill gas industry for the best part of 30 years now, so hopefully I can share some of my experience with you. Hi, my name's Keith Richardson. I'm Commercial Director with Organics. I've got quite a lot of experience of working in Southeast Asia in the landfill and waste management sector, particularly the Malaysian sector. If you care to put in questions into the box in the drop-down menu that you can see, we'll answer at the end, or indeed raise your hand, or you could speak if you would like at the end. But we'll mention this at the end of the presentation. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita mulai dengan presentasi. Kata pengantar. Menghindari jebakan dan meminimalkan resiko dengan proyek gas TPA adalah subjek besar untuk mengatasi dalam 30 menit. Jadi kami akan memberikan versi singkatnya kepada Anda. Kami akan membahas apa yang kami yakini sebagai hal utama yang harus diperhatikan untuk memastikan kesuksesan. Tentu saja, tidak peduli sebagus apapun peraturan itu. Selalu ada hal-hal tak terduga yang harus diatasi. Bagaimana mengelola krisis ketika hal itu terjadi bukan bagian dari topik ini, tetapi lebih dari ilmu kehidupan. Tujuan kami adalah untuk menghindari situasi seperti itu. Kami telah bekerja di bisnis gas TPA atau landfill gas selama sekitar 35 tahun dari sekarang. Sejak awal, ketika itu masih merupakan subjek yang tidak diketahui. Selama ini, kita telah menyaksikan kegagalan buruk dan keberhasilan luar biasa. Akan bagus untuk berpikir bahwa keberhasilan telah melebihi jumlah kegagalan. Namun satu hal yang pasti, itu adalah meskipun banyak orang melihat teknologi landfill gas sebagai hal yang mudah, jumlah proyek yang gagal tidak signifikan. Pesan kunci. Akan ada banyak pesan kunci dalam presentasi ini. Namun satu hal yang dapat kami katakan dengan penuh keyakinan adalah
bahwa landfill gas dapat menjadi sumber daya yang berharga dan layak komersial. Ini dapat dikumpulkan dan digunakan di gas engine untuk menghasilkan listrik, boiler untuk menghasilkan air panas dan uap, atau dibersihkan dan disuntikkan ke jaringan pipa natural gas atau digunakan sebagai bahan bakar transportasi. Sementara landfill gas tidak mudah memperhatikan jebakan yang terkenal, tapi dapat memastikan bankability dan proyek yang sukses. Tentang Organic Group. Organic Group dimulai pada tahun 1987, ketika masih pertanyaan tentang apa landfill gas sebenarnya. Awal dengan satu pelanggan adalah tentang ukuran pipa. Haruskah penggunaan pipa setengah inci atau 3/4? Emosi memuncak karena biaya yang berbeda signifikan di ketentuan persentase. Akhirnya, proyek ini berkembang menjadi menggunakan pipa 10 in setelah bertahun-tahun setiap peningkatan hasil. Dari landfill gas, Organic Group pindah ke pengelolaan licit di awal tahun 2000-an, serta pirolisis dan gasifikasi. Kami sekarang fokus pada thermal ammonia stripping, RDF, biogas, dan tentu saja landfill gas. Isi presentasi. Isi dari presentasi terbagi menjadi 3 bagian. Tinjauan teknologi landfill gas, tinjauan elemen-elemen kunci keberhasilan dalam proyek gas landfill, dan akhirnya tinjauan beberapa proyek yang melibatkan kami. Tinjauan umum teknologi landfill gas. Pada bagian ini saya akan memberikan gambaran tentang elemen-elemen utama dari proyek landfill gas. Tujuannya bukan untuk memberikan banyak detail, tetapi untuk menetapkan kerangka kerja di mana proyek landfill gas dibangun dan dioperasikan. Lokasi tempat pembuangan akhir sampah. TPA atau tempat pembuangan akhir sampah adalah dalam berbagai bentuk dan ukuran. Namun persyaratan utama sejauh menyangkut gas landfill adalah bahwa landfill tidak bocor. Slide ini menunjukkan satu kemiringan proyek di mana sistem landfill gas dipasang. Sayangnya, diketahui bahwa lereng itu lubang besar dan membiarkan udara dalam jumlah besar, melarutkan gas dan membunuh bakteri anaerob. Apa yang dibutuhkan dari TPA untuk penggunaan gas landfill? Itu harus bebas dari licit atau licit harus dihilangkan. Itu harus ditutup dengan topi untuk mencegah masuknya udara dan air hujan yang berlebihan. Itu harus dikeringkan dengan baik. Tempat pembuangan sampah yang diisi dengan lumpur tidak ada gunanya untuk ekstraksi gas tempat pembuangan sampah. Ada banyak persyaratan lain seperti akses yang baik dan beberapa tingkat stabilisasi, tetapi ini adalah persyaratan utama yang tidak dapat dinegosiasikan. Harus dicatat dengan jelas bahwa jenis TPA terbuka jarang akan menghasilkan gas TPA dalam jumlah yang layak. Ini karena sebagian besar sampah organik dikomposkan. Proses ini dapat terjadi dengan sangat cepat. Tanpa tutup yang layak, pemulihan gas TPA hampir tidak mungkin. Sistem pengumpulan gas. Di sini kami memiliki sistem berjenis yang menunjukkan katup kontrol, flow meter, dan fasilitas pemantauan gas. Apa yang dibutuhkan dari sistem pengumpulan gas? Ekstrak gas landfill tanpa kehilangan tekanan yang berlebihan dalam pipa. Memfasilitasi kontrol aliran di setiap kepala sumur. Pastikan air tidak menghalangi pipa. Cegah kebocoran udara ke dalam gas landfill. Tidak pecah ketika TPA mengendap. Sekali lagi, ada banyak persyaratan yang lebih rinci, tetapi ini adalah di antara yang utama. Feed train landfill gas. Slide ini menyajikan rangkuman singkat tentang feed train gas TPA. Gas landfill dapat mengandung banyak gas. Beberapa di antaranya sangat korosif. Dalam beberapa kasus,
Oksigen dan nitrogen dapat hadir dalam persentase tinggi. FITRAN dirancang untuk memproses TPA gas ke dalam kondisi yang cocok untuk digunakan dalam peralatan khusus untuk dipekerjakan. Dalam skema ini, gas TPA mengalir terlebih dahulu ke bioscrubber hidrogen sulfida. H2S jarang hadir dalam gas landfill, tetapi kalau ada, itu bisa dalam konsentrasi yang sangat besar. Menghapus H2S di awal FITRAN melindungi semua peralatan hiril lainnya. Karbon dioksida juga dapat dihilangkan, jika perlu untuk aplikasi tertentu dengan sejumlah teknik. Di sini kami menunjukkan scrubber air. Blower skid memberikan tekanan ekstrak gas dari lokasi TPA dan menghantarkan ke titik penggunaan. Sebuah chiller akan diperlukan untuk menghilangkan uap air dalam gas. Dari sana Anda dapat pergi langsung ke titik penggunaan biogas, atau mungkin ada suatu persyaratan lebih lanjut untuk memproses gas. Misalnya dengan kolom karbon aktif granular, yang dapat mengambil jejak gas tertentu seperti halogen dan merkaptan. Siloxane ialah gas lain yang dapat cukup merusak, sehingga menghapus siloxane dari TPA gas kadang-kadang diperlukan. Sebuah akhir partikulat filtrasi sebelum penggunaan biogas disarankan. Sebagian besar gas engine tidak dapat terima lebih dari 5 mikron partikel. Contohnya, gas delivery unit. Gas masuk melalui knockout pot dirancang untuk menghilangkan kondensat udara dan menyaring partikel-partikel jalur. Dalam hal ini, ia kemudian beralih ke blower gas sentrifugal yang membuktikan gas TPA tersebut dan tekanan pengiriman. Kami kemudian memiliki flame arrestor yang terletak sebelum chiller dewatering. Di sini suhu gas turun jauh di bawah titik embunnya dan kemudian dipanaskan kembali dalam penukar panas aliran balik. Di sana ada knockout pot terletak setelah gas dingin penukar panas untuk menangkap semua kondensat yang dihasilkan. Dari chiller, gas mengalir ke unit filtrasi keluar tempat partikel-partikel dihilangkan. Dalam hal ini turun menjadi 3 mikron. Gas delivery unit. Tampilan ini menunjukkan sisi lain dari unit yang sama. Di sini kita dapat melihat lebih jelas penukar panas aliran balik, saluran masuk, gas panas yang memanaskan kembali gas yang keluar untuk menurunkan kelembapan relatif. Chiller dewatering juga dapat dilihat dengan lebih jelas. Organik menggunakan finite tube block yang memiliki tingkat perpindahan panas tinggi yang dapat dipadatkan ke ruang yang relatif kecil. Unit biru di bagian akhir mewakili unit pendingin. Gas dewatering unit. Ini adalah unit yang kami suplai ke Cina beberapa tahun yang lalu. Dalam hal ini kami menggunakan cell and tube HE untuk dewatering gas. Seperti yang Anda lihat di sini. Ini adalah alternatif yang layak hanya membutuhkan lebih banyak ruang. Pot pengumpul kondensat dapat dilihat di bagian akhir. Kami umumnya suka mengurangi suhu hingga 4 derajat Celcius, tetapi kurang dari 20 derajat Celcius masih bisa diterapkan untuk sebagian besar aplikasi. Semakin dingin gas, semakin baik kontrol pada gas jejak serta kelembapan. Gas blower. Ada beberapa jenis blower yang cocok untuk gas landfill, tetapi umumnya kami lebih suka menggunakan blower sentrifugal kecuali diperlukan tekanan tinggi. Di atas 500 mbar blower mungkin perlu blower tipe root dan di atas katakanlah 1,5 bar kita akan memilih kompresor skrup. Blower gas hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Di sini kami memiliki serangkaian 3000 meter kubik per jam per blower gas. Masing-masing dinilai pada tekanan 450 mbar. 450 mbar tinggi untuk sistem pemanfaatan biogas yang khas. Tekanan 300 mbar biasanya akan cukup. Kasus ini tekanan yang lebih tinggi diperlukan karena sebuah pipa panjang ke titik penggunaan.
Biogas mengalir dapat bervariasi dari 50 hingga 20.000 meter kubik per jam atau lebih. Apa persyaratan utama dari blower gas? 1. Memfasilitasi kontrol aliran. 2. Terima kelembapan tertentu. 3. Tidak menimbulkan korosi. 4. Berlari terus-menerus selama bertahun-tahun tanpa mogok. 5. Tidak bocor. Scrubber H2S. Tidak sering ditemui dalam landfill gas, tetapi bisa menjadi tantangan serius di mana itu. Di sini kami memiliki contoh bioscrubber hidrogen sulfida. Bisa vertikal atau horizontal, tetapi orang cenderung lebih suka tangki vertikal karena memerlukan lebih sedikit ruang pemasangan. Bioscrubber hidrogen sulfida mencegah korosi pada peralatan hilir. Hidrogen sulfida adalah gas yang sangat asam dan akan merusak boiler dan gas engine dengan sangat cepat, kecuali jika dihilangkan atau jika tidak ada kehati-hatiannya dalam penggunaannya. Bioscrubber juga mengurangi bahaya bagi kesehatan. Hidrogen sulfida adalah gas yang sangat beracun. Jumlah yang relatif kecil dapat membunuh Anda secara langsung. 800 ppm adalah konsentrasi mematikan bagi 50% manusia untuk paparan 5 menit. Konsentrasi lebih dari 1000 ppm menyebabkan keruntuhan segera dengan kehilangan napas, bahkan setelah menghirup satu nafas. Menghapus hidrogen sulfida dari biogas mengurangi emisi sulfur dioksida semua peralatan pembakaran. Bioscrubber juga mengurangi bau berbahaya. Bioscrubber dapat menghilangkan 98% hidrogen sulfida dalam biogas. Persyaratan dasar dari biogas scrubber. 1. Hapus H2S ke tingkat yang dapat diterima, biasanya 200 ppm. 2. Tidak mahal untuk dioperasikan. 3. Downtime minim. Siloxane. Ada beberapa metode mengendalikan siloxane dalam gas landfill. Ini adalah diagram proses dan instrumen yang diadopsi oleh organik. Gas masuk ke sini dan melewati sistem dewatering awal seperti di atas. Kondensat dihilangkan dalam KO pot ini. Kemudian memasuki supercooler, di mana suhu turun menjadi minus 10 derajat Celcius. Ini diperlukan untuk memadatkan gas siloxane. Gas kemudian memasuki blower gas di mana panas kompresi menaikkan suhu kembali di atas titik beku. Langkah terakhir adalah pemolesan gas dengan lapisan karbon aktif. Unit ini memberikan filtrasi siloxane akhir sebelum digunakan. Dalam hal ini kolom karbon diikuti oleh filter partikulat. Flare. Ada berbagai jenis flare. Grafik ini adalah flare yang tertutup. Jenis flare dirancang untuk memastikan sangat tinggi tingkat penghancuran dari gas mudah terbakar. Ini dimulai dalam bentuk ini untuk mengatasi gas jejak gas landfill seperti benzena, halogen, dan vinil klorida, yang semuanya dapat merusak kesehatan manusia. Baru-baru ini gas digunakan untuk mengendalikan emisi metana untuk kontrol rumah kaca greenhouse. Flare terbuka dapat menghancurkan metana hingga 15% dengan melewatkan api, sedangkan dalam hal ini penghancuran metana bisa lebih dari 99%. Persyaratan penting adalah bahwa gas ditahan pada suhu minimum, biasanya 1000 derajat Celcius. Untuk periode minimum pada suhu 0,3 detik ini adalah persyaratan standar yang harus dipenuhi oleh Badan Lingkungan Inggris. Pilihan flare. Unit di sisi sebelah kiri dengan dua pria dengan warna biru adalah apa yang kita sebut flare terbuka atau open flare. Flare ini digunakan sebagai standby flare untuk penggunaan intermittent. Api yang menyala di tempat terbuka dan tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk mengukur efisiensi penghancuran.
Unit di tengah dipasang di sebuah pabrik di Turki di mana kebutuhan itu untuk menyembunyikan api dan untuk memaksimalkan efisiensi kehancuran metana. Unit di sebelah kanan ada di Australia, di dekat Melbourne. Mereka dipasang dekat dengan perumahan di mana di sini diperlukan syarat untuk menghindari visibilitas api dan untuk memaksimalkan kontrol emisi. Pemanfaatan gas. Ada beberapa metode untuk menggunakan landfill gas. Untuk pembangkit listrik, penaikan uap, dan sebagai bahan bakar kendaraan. Jelas, hanya membakarnya adalah pemborosan energi. Api ini direkam selama percobaan memompa gas di TPA Ipoh. Namun peluang utama untuk penggunaan gas TPA adalah menghasilkan tenaga listrik jika memungkinkan. Itu berarti harus ada porsi yang layak dalam tarif. Dalam situasi seperti ini ada off-taker yang akan mengambil 100% daya yang dihasilkan selama 24 jam sehari. Faktor kesuksesan. Seperti dengan semua proyek, ada yang beberapa kunci bahan yang perlu untuk memastikan keberhasilan proyek. Selain hal-hal yang lebih jelas, seperti kepegawaian yang kompeten, kami membahas aspek-aspek dari proyek gas TPA yang kadang-kadang ditemukan. Judul ringkasan. Saya akan membahas manajemen, feasibility study, desain, konstruksi, dan operation, semua berkaitan dengan aplikasi mereka untuk proyek-proyek landfill gas. Pengelolaan. Sungguh mengejutkan beberapa kali struktur manajemen telah ditempatkan hanya untuk menemukan bahwa elemen-elemen utama dari proyek tersebut telah salah penanganan. Contohnya adalah kasus di Australia di mana 5 tim konsultan yang ditugaskan, masing-masing dengan verifikasi proyek, dan tidak ada ingat untuk memesan koneksi jaringan. Karena itu ketika proyek ini sudah siap, tapi tidak ada tempat untuk menjual listrik yang dihasilkan. Garis tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas tidak dibantu oleh beberapa lapis pengawas. Kesalahan fatal lain yang sering dijumpai adalah kesalahpahaman tentang cara bank beroperasi. Bank tidak menerima resiko apapun. Margin mereka tidak mendukung peran seperti itu. Termasuk tujuan politik seperti menciptakan lapangan kerja yang signifikan, dengan keberhasilan proyek juga sebaiknya dihindari, tetapi sering merupakan bagian dari landscape pengembangan proyek. Ini bisa menjadi sumber kebingungan dan kebingungan tidak pernah membantu pengiriman proyek. Studi kelayakan. Tahap studi kelayakan adalah di mana resiko dapat diidentifikasi dan dikurangi. Ini juga merupakan titik di mana proyek yang tidak layak dapat diidentifikasi dan dihentikan. Namun kesediaan untuk menerima resiko adalah hak prerogatif investor. Selama resikonya digambarkan, itu menjadi masalah pilihan. Untuk proyek landfill gas, umpan yang memadai dalam taraf sangat penting. Setelah terkunci, jika pendapatan tidak memungkinkan, satu-satunya jalan keluar akan melalui kerugian terus-menerus atau kebangkrutan. Hal yang sama berlaku untuk pasokan bahan bakar dari laju aliran landfill gas. Saya akan berbicara lebih banyak tentang aspek ini nanti dalam slide berikutnya. Tetapi jika tidak ada landfill gas yang cukup, tidak akan ada kemajuan. Perkiraan produksi gas. Dalam hal kegagalan proyek landfill gas, area estimasi produksi gas mungkin merupakan salah satu penyebab paling umum. Dari landfill gas di sampah, untuk mempertimbangkan tempat pembuangan sampah menjadi pemasok metan, butuh waktu sekitar 30 tahun. Sayangnya, masih banyak kesalahpahaman tentang cara mengevaluasi sumber daya landfill gas. Salah satu pendiri memperkirakan produksi landfill gas, Dick Pace, pernah mengatakan bahwa jika setiap teknik dikerahkan untuk menilai produktivitas gas, termasuk model matematika, uji coba pompa, dan tes lysimeter,
ketidakpastian masih akan ditambah atau minus 30%. Tanpa semua itu bisa menjadi lebih besar, jauh lebih besar. Perkiraan produksi gas. Input data harus seakurat mungkin, terutama tonase limbah yang tiba di tempat pembuangan sampah dan metode tempat pembuangan sampah yang digunakan. Ketidakpastian harus diidentifikasi, diakui, dan dimasukkan dalam penilaian akhir. Estimasi produksi gas bukanlah waktu untuk optimisme. Seperti disebutkan sebelumnya, adalah pandangan organik bahwa produktivitas gas yang mungkin harus diperoleh dan kemudian diskon 50% diterapkan. Jika tingkat kontingensi ini membuat proyek tidak dapat dijalankan, itu adalah peringatan serius. Kurva produksi landfill gas. Ada 5 fase dekomposisi limbah yang berada di dalam TPA setelah kedatangan dan pengendapan di TPA. Tahap pertama relatif singkat, menjadi sebuah fase aerobik di mana oksigen bebas dikonsumsi oleh bakteri aerobik. Produksi hidrogen juga dimulai. Setelah semua oksigen dihapus, penguraian limbah bergerak menjadi fase anoksik, di mana karbon dioksida yang dihasilkan. Fase kedua bisa bertahan sampai 6 bulan. Fase ketiga merupakan dimulainya produksi metana dan pengurangan produksi karbon dioksida. Ini adalah awal dari pertumbuhan atau bakteri penghasil metana. Tahap keempat adalah yang penuh fase metanogenik, di mana produksi metana dalam jumlah maksimum dan landfill gas dapat pulih dari limbah. Fase terakhir dari TPA terjadi ketika produksi metana mulai menurun. Kapan ini bisa terjadi sangat bervariasi. Aturan praktisnya adalah 7 hingga 10 tahun, tetapi bisa hanya 2 atau 3 tahun. Total durasi siklus ini bisa 10 tahun hingga 80 tahun atau lebih. Pemodelan landfill gas. Ada beberapa model yang ditetapkan untuk memperkirakan produksi landfill gas dari lokasi TPA. Perhatian besar harus diambil dengan model seperti apapun. Dalam slide ini kita telah disajikan output dari 2 paket perangkat lunak yang berbeda menggunakan TPA yang sama. Pertama kali grafik adalah dari model yang digunakan oleh organik. Grafik kedua yang dihasilkan oleh model yang ditawarkan oleh USEPA. Seperti dapat dilihat dari 2 model memberikan kesan yang sangat berbeda dari produksi landfill gas dari TPA yang sama. Model EPA menunjukkan bahwa 1 MW akan mampu dihasilkan antara 10 dan 15 tahun. Dari 2 kasus terbaik, model organik menunjukkan bahwa 1 MW mungkin tidak tercapai. Banyak kesalahan telah dibuat dengan penafsiran informasi semacam ini. Ini adalah pandangan organik bahwa seseorang harus selalu konservatif dengan proyeksi gas. Aturan praktis yang digunakan adalah penggunaan sepertiga hingga setengah dari perkiraan realistis produksi gas dalam fase 1 proyek landfill gas. Jika itu tidak layak, yang investor harus menyadari bahwa proyek mungkin akan dianggap suatu resiko. Selalu dimungkinkan untuk menambah kapasitas. Sebuah proyek yang dibangun berdasarkan kapasitas yang tidak ada akan mengalami kesulitan. Rancangan. Desain sangat penting. Teknologi gas landfill sebagian besar didefinisikan. Ini adalah yang integrasi sistem di mana masalah muncul. Tak perlu dikatakan bahwa peralatan harus ditentukan dan ukurannya dengan benar. Suatu bidang kesulitan yang terlalu sering ditemui. Gas engine harus sesuai untuk gas landfill dan harus terbukti melalui operasi bertahun-tahun. Demikian pula pengumpulan gas adalah sistem transportasi bahan bakar. Sumur gas tenggelam ke dalam licit misalnya tidak akan menghasilkan gas landfill. Konstruksi. Kita semua ingin berpikir bahwa konstruksi tidak akan menjadi sumber kesulitan mendasar. Namun, masalah yang dihadapi meliputi 1. Sumur gas tidak dibor sampai kedalaman yang diperlukan tetapi hanya untuk pertama kontak dengan air lindi. 2.
Pipa horizontal diletakkan rata, menghasilkan penyegelan air saat penyelesaian terjadi. 3. Dewatering menunjukkan air yang tidak bisa mengalir, yang menyebabkan dewatering pot banjir. 4. Gasket ditinggalkan dalam pipa, menghalangi semua aliran dari kaki ladang gas itu. 5. Komponen fabrikasi buruk yang terbelah di bawah tanah. 6. Pipa dan katup yang berukuran tidak benar menghalangi aliran penuh terkumpul. Jelas bahwa pekerjaan konstruksi harus dipantau dan dicatat. Desain yang baik dapat tampil seperti yang buruk jika tidak dipasang dengan benar. Operasi bagian 1. Sering dikatakan bahwa operator yang baik dapat membuat instalasi yang buruk berjalan dengan baik dan bahwa operator yang buruk dapat menghancurkan instalasi yang baik. Setelah menilai kelayakan, merancang dan memasang sistem yang baik, sekarang akan sangat penting untuk memastikan operasi diperhatikan dengan perhatian yang sama terhadap detail. Ada banyak aspek yang ikut berperan di sini. Slide ini dan slide berikutnya menyoroti beberapa masalah utama yang dihadapi, yang perlu diperhatikan agar pengoperasian proyek gas TPA agar berhasil. Kebakaran, perawatan mesin, dan sejenisnya adalah hal mendasar, karena gas landfill adalah multidisiplin aktif. Penting untuk memiliki teknisi internal yang dapat bekerja lintas teknologi. Keterampilan subkontrak harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Misalnya, jika ada masalah dengan sumur gas yang diterjemahkan menjadi masalah dengan mesin gas. Teknisi mesin yang mungkin atau mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seorang anggota staf yang bekerja dengan sistem pengumpulan gas dan mesin akan melihat koneksi dengan segera. Operasi bagian 2. Untuk tujuan ini, pelatihan staf harus diakui sebagai hal mendasar dan harus berkelanjutan. Teknisi situs tidak akan pernah mempelajari segala sesuatu tentang suatu sistem, tetapi semakin mereka belajar, semakin sedikit waktu henti yang dialami, dan semakin banyak kepuasan kerja yang didapat. Bersiap untuk yang tidak terduga diharapkan dapat direncanakan. Jadi jika dan ketika itu terjadi, segera ditangani dan komprehensif. Salah satu masalah yang sering ditemui di lokasi TPA aktif adalah koordinasi, atau kurangnya itu, antara persyaratan ekstraksi landfill gas dan operasi penimbunan. Masalah selalu dapat dikelola secara profesional melalui koordinasi dan kerjasama yang teratur. Berharap yang terbaik tidak boleh menjadi strategi manajemen. Manajemen licit. Licit, sayangnya adalah masalah yang harus diatasi di banyak lokasi TPA. Dengan drainase basal yang baik, licit masih akan ditemukan bertengger dan umumnya memberikan kesulitan dalam mengekstraksi gas TPA. Licit harus dikelola sejak awal. Jika perlu, dapat dihilangkan menggunakan sumur gas. Setelah begitu dihapus, itu perlu memiliki tempat untuk keluar. Terkadang mengejutkan beberapa banyak licit yang keluar dari sebuah situs. Hal ini dapat mengakibatkan perlunya memegang lagun dan fasilitas pengolahan, sehingga licit dapat dibuang ke saluran air atau pekerjaan pengolahan air limbah. Perawatan licit. Perawatan licit adalah subjek besar dalam landfill gas. Organik telah bekerja dalam pengolahan licit sejak awal 90-an dan telah paling umum menemukan proses lumpur aktif menjadi dominan. Reaktor batch sequencing adalah salah satu sistem tersebut. Ini dapat ditambahkan peralatan terpisah untuk menghilangkan amonia dan senyawa jejak lainnya seperti logam berat. Organik telah mengembangkan dan mematenkan proses thermal yang dapat dijalankan dengan limbah panas dari gas engine untuk menghilangkan amonia dan pulih untuk digunakan atau dijual sebagai komoditas yang diperdagangkan. Kebutuhan bahan bakar gas engine. Parameter ini adalah contoh dari apa yang diperlukan dalam hal kualitas gas untuk sebuah mesin. Yang sangat penting dalam hal gas landfill adalah kadar air,
suhu gas, dan kadar sulfur. H2S tingkat tinggi, misalnya gas menghancurkan mesin dalam waktu singkat. Siloxane adalah kontaminan gas engine lainnya yang dapat merusak mesin gas. Sudah menjadi sifat binatang buas bahwa siloxane dapat muncul dan menghilang dari aliran gas TPA tertentu. Jadi selalu diperlukan tanda-tanda yang dapat dilihat pada oli, pada kepala piston atau pengisi turbo. Studi kasus. Dalam bagian presentasi ini, kami ingin menyampaikan kepada Anda beberapa pengalaman nyata dengan berbagai proyek di berbagai belahan dunia. Analisis apa yang berjalan dengan baik dan apa yang salah bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan dalam diskusi singkat. Tetapi kita bisa memberikan tajuk utama. Berapa banyak limbah yang ada, berapa banyak gas yang diantisipasi, dan berapa banyak yang sebenarnya dicapai. Ada banyak proyek sukses besar yang beroperasi sekarang di banyak negara. Tidak diragukan lagi, ada tingkat kegagalan yang cukup tinggi, untuk alasan seperti yang dibahas oleh rekan-rekan saya. Studi kasus nomor 1. Ini adalah gambar awal dari proyek Puchong di Malaysia. Diambil segera setelah commissioning. Sebuah studi kelayakan dilakukan oleh klien TSPL. Disetujui untuk memasang 2 mesin gas Jenbaker nomor 1 megawatt. Situs ini aktif dan memiliki sekitar 4 juta ton limbah, sehingga menurut aturan praktis dapat menghasilkan 4 megawatt. Proyek ini sukses secara teknis, dengan banyak gas. Ada persyaratan untuk menghilangkan licit dari sumur gas, tetapi ini semua ditampung dengan nyaman. Proyek ini memenangkan hadiah pertama dalam Renewable Energy Project Competition on Grid kategori at the 2005 ASEAN Energy Minister di Siem Reap, Kamboja. Satu kesulitan yang muncul adalah sebagai berikut. Umpan ditarif cukup rendah pada awalnya, layak tetapi rendah. Selama implementasi proyek, euro naik nilainya dan anggaran ditetapkan dalam ringgit Malaysia. Diregangkan, membentang ke titik bahwa anggaran operasi digunakan untuk membayar peralatan modal. Ini mengakibatkan beberapa kesulitan selama operasi. Tetapi saya senang mengatakan ini diselesaikan dan proyek masih beroperasi 15 tahun kemudian. Studi kasus nomor 2. Proyek ini dibangun di Turki pada tahun 2000. Limbah yang ada adalah sekitar 6 juta ton. Percobaan pemompaan dilakukan oleh orang lain dan hasilnya menunjukkan bahwa 6 megawatt dapat dihasilkan. Diputuskan untuk memasang 4 mesin Jenbaker nomor 1 megawatt. Ruang yang tersisa untuk 2 mesin tambahan jika ada gas yang memadai. Dalam praktiknya, setelah semuanya dipasang dan operasional, ditemukan bahwa kapasitas maksimum yang dapat dihasilkan adalah 2,5 megawatt. Kekurangan ini mungkin terjadi karena jejak pompa tidak mencakup ke seluruh area TPA dan sektor yang hilang tidak seproduktif yang diuji. Namun demikian, proyek ini dimiliki oleh kota Istanbul, di mana Recep Tayyip Erdogan adalah wali kota. Proyek yang dinyatakan sukses dan terus beroperasi. Studi kasus nomor 3. Proyek ini dipasang di situs di mana percobaan pemompaan pumping trial yang dilakukan oleh orang lain telah menunjukkan potensi generasi 35 megawatt. Ada sekitar 6 juta ton sampah di tempatnya. Menyusul keterlibatan organik, ini direvisi hingga maksimum 4 megawatt. Secara teori, situs mungkin bisa menghasilkan 8 megawatt. Jika limbah telah ditimbun dengan benar, tetapi pada kenyataannya itu adalah tempat pembuangan terbuka untuk sebagian besar durasinya. Pada akhirnya tekanan dari investor menyebabkan 8 megawatt dipasang. Pada operasi pertama situs ini menghasilkan 2,5 megawatt. Penghematan besar untuk proyek ini adalah bahwa situs itu aktif dan limbah masuk dengan laju sekitar 4.000 ton per hari. Akhirnya mencapai kapasitas penuh dan masih beroperasi. Studi kasus nomor 4.
Studi kasus kami berikutnya adalah proyek pemanfaatan landfill gas yang dipasang di lokasi TPA Geref dekat Barcelona di Spanyol. Tempat pembuangan sampah dengan hampir 40 juta ton sampah di tempat. Setelah tender publik, 12 MW mesin gas Jenbaker dipasang dan ditugaskan pada tahun 2003. Situs ditutup untuk limbah input pada tahun 2006 dan situs dikembalikan ke kualitas tinggi. Sebuah proses yang melibatkan impor bumi dalam jumlah besar. Ini menyebabkan licit di lokasi naik di sumur ekstraksi gas dan mengurangi efisiensi pengumpulan gas dari sistem ekstraksi gas. Tetapi selama masa komersial proyek, ekspor daya maksimum yang dicapai adalah 7 MW atau 7 mesin dari 12. Namun karena feed yang dapat diterima dalam tarif proyek ini berhasil dioperasikan sampai akhir kontrak, setelah itu pabrik dipindahkan ke Dewan Kota. Ketika situs ditutup pada tahun 2006, kurva pembangkitan gas mulai meluruh dengan segera. Proyek ini sekarang memproduksi 2 MW, walaupun sumur-sumur ekstraksi baru sedang dipasang dan untuk menangkap gas tambahan yang mungkin dihasilkan. Masa depan. Lantas bagaimana masa depan industri di Indonesia? Teknologi gas dan gas global sudah matang. Telah berulang kali diperlihatkan bahwa dengan manajemen yang bijaksana dan dukungan legislatif proaktif, proyek dapat berhasil secara komersial. Meskipun sangat penting untuk memahami resiko yang terlibat. Ada sedikit keraguan bahwa pengelolaan landfill gas akan tetap menjadi pertimbangan penting di tempat-tempat yang masih menerima sampah organik ke TPA, seperti di Malaysia dan Indonesia. Masalah utama adalah apa yang dapat dilakukan dengan tempat pembuangan terbuka dan bagaimana mengoperasikan tempat pembuangan akhir sanitary landfill yang lebih baru. Untuk lokasi pembuangan terbuka ada beberapa opsi bagus yang melibatkan gas landfill. Jika endapan limbah baru-baru ini, ada kemungkinan bahwa tutup limbah yang layak dan lengkap dapat menghasilkan landfill gas. Kurva produksi gas perlu didiskon besar-besaran dan uji coba pemompaan akan sangat penting untuk menghitung berapa banyak gas yang tersedia. Peluang utama tetap dengan tempat pembuangan akhir saniter atau sanitary landfill. Di sini deposisi dapat diterapkan dengan cara memaksimalkan pemulihan dan pemanfaatan gas. Tidak ada keraguan bahwa untuk pengelolaan landfill gas masa mendatang akan menjadi kebutuhan untuk memastikan bahwa gas rumah kaca yang sangat merusak tidak dilepaskan secara tidak terkendali ke atmosfer. Sesi tanya jawab. Ini membawa kami ke akhir presentasi kami. Dan saya akan membuka kesempatan untuk bertanya. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda dapat melakukannya dengan mengangkat tangan Anda di panel kontrol dan Anda akan dapat mengajukan pertanyaan secara langsung. Atau Anda dapat mengetik pertanyaan Anda di kotak yang tersedia dan pakar IT kami akan mengambilnya dan mengarahkannya ke orang yang paling tepat untuk menjawab. Terima kasih atas perhatian Anda. Hi everybody. Jacob, would you like me to say something, or would you like to carry on with the Q&A? You can carry on, Chris. You've been already introduced earlier in the presentation. Okay. Okay, everybody. Thanks for listening. If you have any questions, would you like to type them in to the box that you have, and then we'll actually see them? There's one question there, Keith. Can you see that? I can now. Yes. Yes. What is the rule of thumb for how many megawatts and from how many tons a day? Thanks for that. Would you like to answer that one? Oh, I see. Mark?
It's about 1 million tons for a megawatt is the rule of thumb for total waste. And whether that in tons per day, that works out in different ways of looking at it, but it's to do with total waste to give you your total gas export. Rob, tons per day? It's 1 million tons total for a megawatt-ish, but is there a ton per day number? 100,000 tons a year is 1 megawatt, rule of thumb. Yeah. 1 million tons in place is 1 megawatt as well, rule of thumb, but it's very flexible. Yeah. Okay. Yeah. And Jacob, I think that's one for you. Bahasa. Hold on, I can't see the question here. Okay. Inilah pertanyaan dari Muhammad Arifin. Berapa ton per tahun sampah yang diperlukan untuk membuat gas landfill? Oke. Maaf, saya bisa ulang kembali yang tadi. Untuk yang sampah udah ada di landfill sekitar 1 juta ton di dalam landfill. Atau 100.000 ton per tahun landfill untuk dapat 1 megawatt. Ya, saya harap Anda ngerti dengan ini, karena ini hampir sama dengan pertanyaan yang tadi. It was the similar question to the one in English earlier, so I've just answered that. Oh, okay. Okay. All right. Okay. I have another question. In terms of landfill flares and open dump sites, it's a question that we've received a number of times. I mean, how realistic, or can you expect to install a flare on an open dump site, or is it normal to expect the any landfill gas to be dispersed? Yes, I mean the landfill site needs to be correctly constructed, and I think it was mentioned in that presentation, and it's to do with the collection system and the capping and the appropriate flaring and what you're trying to do with your flaring. So it's a very broad question, but I can't remember the specifics of that particular question. But without capping, yeah, would you ever envisage a landfill site needing a flare? I guess it would be site specific, wouldn't it, if there were any particular issues? Yeah, it is all site specific. Without capping, you're not going to be able to collect the gas for usage. You'd be losing far too much to the surface. So yes, capping is one of the critical items that we look at. Capping, lining, edge effect. So if you have a cliff, you tend to end up with ingress through the cracks. But yes, a totally enclosed landfill site is the only reliable way to actually collect and use the gas effectively. Oh yes, I think we're talking about more managing it. Yeah. And in terms of percentage of methane in a gas or in a landfill, when does it become an explosive or let's say a fire hazard, something that needs to be looked at in more detail? Well, the LEL is down at it's 5% by volume. Is 100% LEL, so it's you don't need very much methane for it to become a problem. Landfill gas, you can combust it and burn it effectively in a flare from around 20% upwards, and you can use it in an engine from 34% upwards. So there's various different bands at which the gas starts to be a problem, and then a problem which you can solve by burning, and then a problem you can solve by generating electricity. And that concentration will depend very much on how well the site is capped and the sort of ventilation system in place to help remove any landfill gas that's building up. So again, it's a case-by-case study, but yes,
any landfill gas is going to cause a problem, and usually there's some sort of rule in place that says you have to do something with it down to a certain level, a certain percentage. Okay. Do we have any other questions on the floor? Okay, there doesn't seem to be any other responses. Jacob, maybe you'd like to tell everybody about the handouts that we have. There are 5 handouts that are available to download, and obviously we're available for any to answer any questions at any time. Just make contact with one of us. The contact details are in the presentation. Jacob? Oke, Bapak dan Ibu, dengan di control panel bisa lihat ada berapa handout yang Anda bisa download dan bisa dibaca biar ada lebih pahaman tentang landfill gas yang tadi kami presentasikan. Dan juga kalau Anda mau ada berapa pertanyaan, Anda bisa kirim email ke kami ke Keith, Mark, Robert, atau ke marketing di Jakarta. Okay. All right. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi. Keith? Yeah, thanks. We have another question there. Thank you. In Indonesia, how feasible is it to implement landfill technology? Looks like the government is intending to use incineration technology. Yeah, I mean, incineration technology is something that is talked about a lot, but unfortunately, waste doesn't wait, so the waste will keep coming. And while people are talking about doing incineration, the waste has to go somewhere. So that's exactly what's happening in Jakarta at the moment. There's been a plan to do incineration for, I think, the last 5 years. But in the meantime, there's 6,000 to 8,000 tons a day coming in, and it has to go somewhere. So, and really, I suspect that the authorities will realize that incineration is not a good solution. There are other solutions which are better and more beneficial to the environment. But we shall see. Yeah, I mean, I think the thing is as well, you know, it takes a year probably to develop, get permits, get financing, and then probably 18 months to construct you know, that scale of incinerator that's going to be required. You know, if you're talking about 1,000 tons, it's obviously a lot of waste and a lot of development work needed. So it's always in a lag, as you say. And the big problem with incineration is the cost. So the cost is obviously country specific. So the cost in Indonesia may not be the cost in Europe. But I remember in Greece, which is a country undergoing development, 10 years ago, the cost of disposal with an incinerator was 80 euros a ton. Okay, so there have been improvements. Maybe it's 40 euros a ton, but it's still an enormous amount of money compared to the alternative technologies that can be employed. So I think incineration is a nice idea, but the practicality is you have to have a lot of money to be able to do it, like Singapore or possibly Hong Kong. Hong Kong is an interesting lesson, Rob, because Hong Kong have been trying to move over to incineration for many years. There's been a promise of an incinerator that was going to be finished next year, to the point now that they've issued 3 new landfill licenses because the incinerator is still not ready. So they've reverted back to landfill because the problems with getting an incinerator set up in Hong Kong, which I think is now
programmed to be ready by about 2025. But its original date was to replace the landfills in 2010, 2012, 2018. So it rolled out and out and out because the difficulties of supplying it became more and more complicated. Yes, and Thailand is a good example too. There have been several incinerator projects in Thailand, and I'm afraid that several, if not all of them, have hit serious difficulties. And when you're dealing with that much money and you hit difficulties, then your difficulties become very painful, and especially for the investors. So I think there are a lot of lessons learned, and there are alternative ways of dealing with waste. Incineration is but one method. Maybe we should maybe touch on RDF. Yes. Yes, well, RDF is a good example. With RDF, you can reduce the waste volumes and produce a revenue stream. So you convert your waste into a fuel, an engineered fuel, which has a value. So instead of costing you money to dispose of your waste, you can actually convert your waste into a resource and earn money from it. That's not the case with an incinerator. An incinerator needs a very high electrical feed-in tariff, and normally it will need a gate fee as well. If it doesn't have a gate fee, it just can't operate. Yeah. Okay. Right. So we're not great fans of incineration, then one might gather. Yes. You can And tell. it's very polluting. Yeah. And banks don't necessarily like it either. No. Well, they do. They can be made to like it, but it involves a huge amount of money and risk. A lot of money. Yeah. Absolutely. Yeah. Somebody else needs to take the risk. The banks won't take the risk. When do they ever? Yeah, right. Yes. Yeah. Okay. Okay. So Jacob, would you like to wrap up? We can't hear you, Jacob. Can't hear you, Jacob. Sorry. There was one question that came in 1 minute before the question that we just answered. It's in Indonesian. Okay. Question in Indonesia untuk dari Bapak Muhammad Arifin, berapa persen tingkat keberhasilan landfill gas dapat mengatasi krisis BBM? Okay, in English, the question quite general but good question. What percentage of landfill gas success rate can overcome the fuel crisis? Anyone got any input on that? I don't think anything from the landfill site can overcome the fuel crisis. It depends which fuel crisis we're talking about. Renewable energies. Maybe the electricity, because there may be some areas in Indonesia where there isn't a reach too far away for electricity. Right. Well, landfill gas, the most efficient way of using landfill gas and distributing it is to generate electricity, but it can be bottled, purified and bottled. So I'm not, I don't think it's going to solve any energy crisis. It's always going to be a slither of the solution, a small percentage of the solution, but it's a solution that's easily implemented and free. It's a resource which people are ignoring at their peril, because you can generate money and it's a sensible use of the energy resource. I don't think it's going to solve the energy crisis, but it's certainly a part of the solution. Untuk menjawab dalam bahasa Indonesia untuk Bapak Arifin, sebenarnya keberhasilan landfill gas tidak bisa total untuk bantu krisis BBM sekarang, tapi bisa bantu dikit.
tidak bisa seluruhnya, tapi bisa dikit. Memang solusi untuk energy crisis bukan hanya dari landfill, itu hanya satu bagian aja. Tapi harus yang lain renewable energy juga harus dikumpul untuk mengatasi krisis BBM. Itu aja. That's all, Keith. Okay, if you'd like to wrap up, Jacob, and thank everybody. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, seperti saya bilang, ada handout. Siapa yang ingin, tolong bisa di-download dan dibaca. Kalau ada pertanyaan apa-apa, bisa di-email kepada kami semua. Satu, saya atau Keith, Robert, atau Mark Molden. Di dalam bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Bahasa Sunda pun bisa. Kalau tidak ada apa-apa, banyak terima kasih untuk datang webinar ini. Lain kali kalau kami ada lain presentasi lagi untuk subjek lain, saya akan undang Anda semuanya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, right.